Halo, saya Arita Nugraheni, peneliti dari Litbang Kompas. Kali ini saya mau menyampaikan survei terkini, survei nasional Litbang Kompas periode Mei 2023 yang melibatkan 1.200 responden dari seluruh daerah di Indonesia dengan margin of error 2,83% dengan metode pencuplikan yang proporsional. Dalam survei nasional Kompas periode Mei 2023, ada 3 sosok yang menggalang elektabilitas tertinggi, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto memperoleh dukungan untuk dipilih menjadi calon presiden dari 24,5% responden. Sementara itu, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari 22,8%, adapun Anies Baswedan mendapatkan 13,6% suara. Secara lebih rinci, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, yaitu periode Januari 2023. Elektabilitas Menteri Pertahanan ini naik 6,4% dan dapat dikatakan signifikan mengingat tidak ada sosok lain yang mengalami kenaikan setinggi ini. Apa alasan dari peningkatan ini? Tentu kita punya banyak hal yang bisa kita sampaikan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo mampu mengkonversi popularitasnya menjadi elektabilitas lewat upaya-upaya sosialisasi yang semakin sering beliau lakukan. Ajang sana politik yang dilakukan tentu berdampak pada keyakinan publik untuk memilih sosok ini. Tentu saja naiknya elektabilitas Pak Prabowo tidak bisa dilepaskan dari elektabilitas Ganjar yang mengalami penurunan sebesar 2,5% dibandingkan periode sebelumnya. Dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal utama yang dialami Ganjar dalam 3 bulan terakhir. Pertama, pernyataan Pak Ganjar menolak tim sepak bola Israel main di Piala Dunia U20 yang berkaitan dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 betul-betul memiliki pengaruh pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Hanya 63% pemilih Ganjar yang sebelum kasus ini mencuat tetap mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Sementara itu 12,5% lari mendukung Prabowo dan sisanya lari kepada nama sosok lainnya. Meski demikian, dukungan pada Ganjar tetap bisa disokong ketika momen deklarasi Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP di momen sebelum Lebaran. Adapun Pak Anies hanya naik tipis sebesar 0,5%. Anies sendiri selama survei ini digelar sejak Oktober 2019 hanya pernah mengungguli Prabowo hingga April 2021. Dan Anies tidak pernah mengungguli Ganjar. Meski demikian, elektabilitas Anies cukup kuat untuk mengalahkan sosok-sosok lainnya yang cenderung stabil di bawah 10%. Rival berat Anies bisa jadi adalah Ridwan Kamil yang sempat menggalang elektabilitas di angka 8,5% ataupun Sandiaga Uno yang sempat memperoleh elektabilitas 7,3%. Untuk analisis tertentu, Litbang Kompas memang mengkategorikan responden menjadi 4 kelompok berdasarkan usia. 4 kelompok ini umumnya kita sebut sebagai Gen Z, Gen Y, Gen X, dan Baby Boomers. Responden berusia 17 hingga 26 tahun kita anggap mewakili Gen Z, responden 27 hingga 41 tahun sebagai Gen Y, responden 42 hingga 55 tahun sebagai Gen X, dan usia 56 tahun ke atas sebagai Baby Boomers. Pada survei Mei 2023 kali ini, kita temukan proporsi Gen Z yang memilih Pak Prabowo dan Pak Ganjar paling besar dibandingkan dengan generasi lainnya. Sementara Pak Anies didominasi oleh pemilih Gen X dan Gen Z. Adapun 24,5% Gen Z memilih Ganjar Pranowo atau berselisih 2-6% dari generasi lainnya. Sedangkan suara Gen Z untuk Anies tidak cukup dominan karena hanya sebesar 10% lebih kecil dibandingkan Gen X ataupun Gen Z. Pada sosok lain pun terlihat Gen Z ini menyumbang porsi besar pada keterpilihan calon. Mengapa demikian? Hal ini cukup menarik karena proporsi Gen Z yang belum memiliki pilihan cenderung kecil dibandingkan generasi lainnya. Suara Gen Z mayoritas sudah terdistribusi ke sosok-sosok yang diidamkan menjadi calon presiden. Sebagai gambaran, hanya 15,2% Gen Z yang belum mengetahui siapa sosok yang akan dipilih jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Sementara
Sementara itu pada baby boomers angkanya mencapai 44% dan pada Gen Z maupun Gen X sekitar 25%. Nah, dari survei ini jika kita lihat dari kacamata tiap generasi ternyata menarik untuk dilihat lebih dalam. Di tiap periode ada saja perbedaan yang kita jumpai terkait preferensi tiap generasi dalam memilih calon presiden, wakil presiden maupun partai politik. Jika dilihat dari profil generasi responden, keterpilihan setiap nama sebagai bakal calon presiden selaras dengan elektabilitas secara umum. Fluktuasi yang sebelumnya terjadi tidak lagi terlihat pada survei periode Mei 2023 kali ini. Dapat disimpulkan bahwa ketiga nama ini telah kuat diidolakan menjadi calon presiden dan sudah cukup mengkristal di benak publik lintas generasi. Meski demikian, tetap menarik untuk melihat dukungan yang signifikan diperoleh Prabowo dari Gen Z yang tidak bisa dilepaskan dari alasan publik memilih sosok berdasarkan persona, yakni tegas dan berwibawa yang melekat kepada sosok Prabowo. Menarik juga untuk kita melihat keterlibatan pihak lain dalam menentukan pilihan yang masih terlihat kuat pada generasi Z. Sebagai pembanding, pengaruh dari pihak lain ini hanya disampaikan oleh 50,4 responden Gen Z dan 48,2% responden Gen X. Artinya, pilihan Gen Z masih tampil pada survei kali ini belum dapat sepenuhnya disebut berbeda dengan generasi sebelumnya. Apalagi pengaruh terkuat yang dipertimbangkan oleh Gen Z dalam memilih capres ataupun cawapres adalah dari pihak keluarga. Pada Mei 2023 ini dengan simulasi 3 capres, Ganjar masih unggul dari Prabowo dengan 40% berbanding 36,8%. Ganjar menjadi sosok yang diuntungkan di putaran pertama Pilpres jika ada 3 calon presiden. Prabowo masih sulit mengungguli Ganjar karena basis suara dia terbagi kepada Anies. Sementara dengan simulasi 2 capres, Ganjar melawan Prabowo dimenangkan oleh Prabowo dengan 48,9% berbanding 51,1%. Suara Anies akan terdistribusi ke kedua pasangan ini, namun dengan proporsi yang lebih menguntungkan bagi Prabowo. Tingkat elektabilitas nama-nama yang digadang sebagai cawapres di Mei 2023 memunculkan 2 nama sosok yang menonjol, yakni Sandiaga Uno dengan 11,9% dan Ridwan Kamil dengan 9,3%. 2 nama ini bertahan di top 2 sejak survei ini digelar pada Oktober 2022. Tentu saja nama-nama lainnya muncul pada bursa cawapres yang diidolakan untuk maju menjadi cawapres di pemilu 2024 nanti. Namun nama-nama ini tidak cukup kuat untuk menandingi elektabilitas dari Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno. Jika disimulasikan dengan nama-nama bakal capres, tingkat kecocokan tertinggi untuk Prabowo adalah dengan Ganjar Pranowo sebesar 14,5%, sementara kecocokan tertinggi Ganjar Pranowo adalah dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebesar 14,9%. Adapun Anies, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, paling cocok didampingi dengan Ridwan Kamil dengan proporsi 15,8%. Dari sisi elektabilitas partai politik, pada Mei 2023 ini hanya 2 partai yang mencatatkan elektabilitas lebih dari 10%, yakni PDIP dengan 23,3% dan Partai Gerindra dengan 18,6%. Menyusul di peringkat ketiga ada Partai Demokrat dengan 8%.